Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 2024-02-01-03-109. Saya dari kelas MBSA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas PTS yang telah diberikan. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan hasil pemahaman dan pembahasan saya terhadap materi yang telah dipelajari secara ringkas, jelas, dan sistematis. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang baik mengenai materi yang dibahas. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Materi yang pertama itu pasar dia pos accounting. Kemudian dia asal dan motivasi adalah dapat kondisi dialah itu terintegrasi penuh dan kemudian keputusan dengan penerapan yang berbeda sesuai tulis definisi. Pertama, definisi biaya. Jadi okupansi yang menetap mengelompokkan mengelompokkan dan mengelompokkan biaya terisi atau kegiatan bisnis bertujuan membantu manajemen mengembalikan biaya dan membuat keputusan. Ketiga, ada klasifikasi biaya. Ini dapat klasifikasi biaya produksi dan produksi atau penjualan dan yang kedua ada berdasarkan variabel atau biaya tetap variabel dan asal berat. Nomor 3 ada berdasarkan pertemuan daya bank, yaitu biaya terkendali dan biaya belum terkendali. Yang terakhir, berdasarkan penyusunan utuh, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang keempat, ada jenis-jenis okupansi. Yang pertama ada standar cost accounting, yaitu membandingkan biaya awal dan standar dan mengukur efisiensi. Nah, yang kedua ada activity based approach, yaitu menghitung biaya berdasarkan hasil produksi. Nah, yang ketiga ada cost profit, yaitu menganalisis biaya, volume, dan arah. Nah, yang terakhir ada contribution profit, yaitu menganalisis identitas dan perhitungan profit. Poin kelima ada penyerapan berdasarkan jenis usaha. Yang pertama ada perusahaan dagang, yaitu berfokus pada biaya persediaan, pemasaran, dan organisasi. Nah, yang kedua ada perusahaan yang kompleks, berfokus pada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi langsung. Yang terakhir ada perusahaan jasa, yaitu fokus pada biaya operasional untuk penjualan barang. Nah, pembahasan yang kedua yaitu aturan dan prinsip transaksi bank syariah. Jadi, bank syariah hadir sebagai layanan keuangan yang adil, transparan, dan bebas riba sesuai aturan Islam. Nah, yang pertama ada larangan transaksi haram. Dilarang bertransaksi atau membiayai usaha, barang atau jasa haram, serta transaksi mengandung riba, gharar atau ketidakpastian, maisir atau spekulasi, dan ketidakadilan. Nah, yang ketiga ada prinsip penyaluran dana. Menyalurkan dana untuk usaha produktif lewat akad syariah. Nah, akad yang pertama ada murabahah, yaitu jual beli atau margin keuntungan. Nah, yang kedua ada mudarabah atau musyarakah, yaitu bagi hasil usaha. Yang ketiga ada qard, yaitu pinjam kebajikan. Nah, yang keempat ada prinsip jasa keuangan, yaitu berdagang pada 4 prinsip. Yang pertama adil, berkemitraan, transparan, universal, atau terbuka untuk semua kalangan. Nah, pembahasan ketiga ada konsep, tujuan, asas transaksi, dan laporan keuangan bank syariah. Yang pertama, tujuan keuangan syariah terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama ada persaudaraan, kedua ada keadilan, ketiga ada kemaslahatan, yang keempat ada keseimbangan, dan yang terakhir ada universalisme. Nah, yang kedua yaitu asumsi dasar akuntansi syariah. Dasar yang pertama yaitu dasar aktual
atau transaksi diakui saat terjadi bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Nah, yang kedua, kelangsungan usaha, yaitu diasumsikan entitas syariah terus beroperasi dalam jangka panjang. Nah, berikut laporan keuangan bank syariah terdiri dari laporan utama dan laporan pelengkap. Laporan yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan atau KAL, penjelasan rinci yang melengkapi laporan utama agar lebih mudah dipahami. Nah, pembahasan keempat ada sistem biaya dan akumulasi biaya. Yang pertama, sistem biaya atau cost system. Sistem biaya adalah metode yang dipakai perusahaan untuk mengumpulkan, mengatur, dan membagi biaya ke setiap unit produk atau jasa. Yang pertama, sistem biaya aktual, yaitu membebankan biaya pokok berdasarkan perkiraan atau standar yang sudah ditentukan sebelum proses produksi dimulai. Kedua, ada sistem biaya normal, yaitu menggabungkan keduanya. Biaya bahan baku dan tenaga kerja dihitung sesuai kenyataan, sedangkan biaya pabrik dihitung menggunakan tarif standar yang ditetapkan di awal. Yang kedua ada akumulasi biaya atau cost accumulation, adalah proses sistematis mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan semua biaya yang muncul saat memproduksi barang atau jasa. Nah, 3 metode penerapan. Metode yang pertama, job order costing, menghitung biaya per pesanan atau proyek tertentu, atau biaya dihitung terpisah setiap pesanannya. Yang kedua ada proses costing, yaitu menghitung biaya berdasarkan tahapan proses produksi, cocok untuk produksi massal yang berjalan terus-menerus. Nah, yang ketiga ada activity based costing atau ABC, menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan sehingga alokasi biaya lebih akurat sesuai penyebab timbulnya biaya. Nah, tahapan proses akumulasi biaya yang pertama, pengumpulan data biaya atau mengumpulkan data biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua ada pengelompokan biaya, yaitu dibagi jadi 2 kelompok, biaya langsung atau biaya telusuri langsung ke produk, dan biaya tidak langsung atau overhead atau biaya penunjang produksi. Nah, tahapan yang ketiga ada mengalokasikan biaya. Biaya overhead dibagi ke pabrik berdasarkan dasar tertentu, jam kerja langsung, jam mesin, persentase biaya, tenaga kerja, atau aktivitas. Nah, yang keempat, pencatatan biaya. Dicatat ke dalam akun barang dalam proses dan barang jadi sesuai tahapan produksi. Yang kelima ada penghitungan biaya produksi, yaitu dihitung total biaya produksi menggunakan metode job order atau proses costing. Nah, yang keenam, pengendalian biaya, yaitu membandingkan biaya nyata dengan rencana atau anggaran, lalu mencari penyebab selisih dan melakukan perbaikan. Nah, yang ketujuh ada evaluasi dan analisis, yaitu menilai efisiensi produk, keuangan produk, dan membandingkan biaya antar periode. Nah, yang kedelapan dan yang terakhir ada pelaporan biaya, yaitu menyajikan data biaya menjadi laporan yang siap dipakai untuk keputusan manajemen. Nah, pembahasan yang kelima ada metode harga pokok pesanan atau job order costing. Nah, metode harga pokok pesanan ini adalah
teknik perhitungan biaya produksi barang atau jasa yang diterapkan secara terpisah untuk setiap pesanan atau proyek tertentu. Metode ini berkebalikan dengan harga pokok proses yang ditunjukkan untuk produksi massal. Nah, lalu karakteristik utama yang pertama, memproduksi barang sesuai permintaan pelanggan dengan spekulasi yang beragam. Kedua, biaya dibagi menjadi langsung atau bahan baku tenaga kerja dan tidak langsung atau biaya produk lainnya. Yang ketiga dan terakhir, biaya langsung dicatat sesuai kenyataan. Sedangkan biaya persatuan dihitung sesuai pesanan selesai diproduksi. Nah, berikut unsur dan rumus perhitungan. Terdiri dari 3 komponen pokok. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau BBL. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTK. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mempermudah analisis keuntungan per pesanan. Yang kedua, meningkatkan ketetapan penentuan harga jual. Yang ketiga, mendukung pengembangan usaha dan pengendalian produktivitas. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan pencatatan dokumen yang rinci dan rumit. Lalu yang kedua, berpotensi menimbulkan perselisihan dalam pembagian biaya. Dan yang terakhir, perhitungan biaya tidak langsung digantung pada perkiraan. Nah, pembahasan yang keenam atau terakhir yaitu harga pokok proses atau proses costing. Proses costing adalah metode penghitungan biaya produksi dengan cara mengumpulkan seluruh biaya per departemen dalam satu periode lalu membagikan secara rata-rata ke seluruh unit yang dihasilkan. Nah, metode ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang seragam atau homogen secara massal dan berkeseimbangan, tidak berdasarkan pesanan. Nah, ciri-cirinya yaitu produk berjalan terus-menerus. Yang kedua, produk yang dihasilkan sama persis. Lalu biaya dicatat dan dikumpulkan per departemen. Lalu ada urusan tahapan atau proses produksi. Terus selalu ada barang setelah jadi atau WIP di akhir periode. Dan yang terakhir, laporan utama berisi rincian biaya produksi tahap departemen. Kedua, ada elemen biaya. Ada 3 unsur utama biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Bahan utama yang diolah biasanya dimasukkan di awal proses, contoh benang atau kedelai. Nah, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Nah, yang ketiga biaya overhead produk. Semua biaya produksi selain 2 di atas atau listrik, penyusutan, mesin, gaji, pengawas, dan lain-lain. Nah, tenaga kerja langsung plus overhead pabrik sama dengan biaya konversi atau biaya untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Yang ketiga ada konsep unit equivalent. Karena di akhir periode ada barang yang belum selesai, maka nilainya diubah menjadi unit equivalent, yaitu satuan hitung yang menganggap barang setengah menjadi sama dengan sebagai barang jadi. Nah, dihitung berdasarkan persentase tingkat penyelesaiannya. Nah, rumusnya yaitu unit equivalent sama dengan unit selesai tambah atau jumlah WIP akhir X persen penyelesaian perhitungan dipisah antara biaya bahan baku dan biaya konvers.
Poin keempat atau terakhir yaitu laporan biaya produksi. Yang pertama, aliran fisik, mencatat jumlah unit yang masuk, diproses, selesai, dan tersisa. Yang kedua, unit equivalent, yaitu hasil perhitungan unit setara untuk bahan baku dan biaya konversi. Yang ketiga, biaya per unit, yaitu total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen sama dengan biaya rata-rata per unit. Yang keempat yaitu rekonsiliasi biaya, memastikan total biaya yang ada sama persis dengan total biaya yang dibebankan ke barang jadi dan barang dalam proses. Yang kelima dan terakhir yaitu pencatatan akuntansi. Biaya dicatat perusahaan mengikuti alur produksi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.